Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ini menjelang bulan apa? Menjelang Idul Fitri, Mbak Agi, kok peristiwa politiknya jadi sangat rame banget ya sekarang, dan ini yang disenangi sama Mbak Agi sih berkaitan dengan Pak Jokowi lagi. Oke, seperti biasa kami temani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersubeno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan kali ini kita akan membicarakan soal putusan Hmm. Komisi Informasi Publik yang di mana majelisnya itu memutuskan untuk surat keterangan Gibran. Yes. Hmm. Ini kan antara penggugatnya Bonatua Silalahi melawan Kemendikdasmen. Yes. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dulu ini adalah masih Hmm. Ditjen ya Mas Ersu, masih Hmm. belum berupa kementerian Ya, pada karena era Jokowi. ada tiga nih ya waktu itu bergabung ya, ada Betul. Kemendikbudristek Hmm. pada waktu namanya ya Mbak Iya, Agi ya. Sekarang kan Dikti, lebih dah ditambah Dikti, Kemendikbud Ristek Dikti, ya, Listek dikti ya. Oke, sekarang kan jadi tiga ya. Tapi betul. saya khawatir nih Mbak Agi Mhm. terhadap Bonatua ini, lama-lama dia bisa kalau toh nggak masuk angin pasti dia akan diancam kayak seperti yang terjadi sekarang kan. Rismon juga sudah masuk angin, sudah menyerah ya, udah minta maaf dan mengajukan restoratif justice. Kenapa? Karena sebenarnya dibandingkan soal ijazah Jokowi, soal Gibran ini jauh lebih serius, Mbak Agi, ya kan? Dan sebenarnya, oh, Rismon juga sebenarnya bikin buku ya, yang terakhir tuh Gibran Endgame ya, Gibran Endgame itu. Jadi Betul. ini mudah-mudahan aja Bonatua nggak kena operasi nih Mbak Agi, karena kalau dia kena operasi juga, ini walaupun dia Kalau orang ancaman sudah Mas pasti Ersu, sudah kalau ya, ancaman oh, teror dan sebagainya itu sudah sudah ya, diceritakan oh kepada sudah, teman-teman juga ya. ya. Tapi sampai sejauh ini dia masih kekeh gitu ya, Kan masih ini teguh. soalnya orangnya kan walaupun dia Batak kan dia slow begitu ya, Low profile, tapi iya, konsisten low, ya, konsisten dia ya konsisten. dan satu persatu semua dia menangkan ininya ya. Jadi ini kelihatannya dia memang kalau dari sisi strategi matang banget ini si Bonatua ini, Ya. dan dia apa ya, tahu celahnya di mana sehingga dia bisa memenangkan itu. Di samping itu saja ini kita menunjukkan bahwa KIP ini termasuk institusi yang mungkin selama ini karena tidak terlalu diperhitungkan, mungkin belum terlalu kena infiltrasi gitu. Jadi aman dia masih masih karena keputusan-keputusannya semua keputusan akal sehat semua kan Mbak Agi. Betul. Kalau kita melihat keputusannya adalah keputusan akal sehat semuanya di berbagai kasus ya. Sebetulnya tiap hari, hampir tiap hari ini kan ada sidang di Komisi Informasi Publik. Kalau teman-teman membuka akunnya, kita selama ini memang terfokusnya kepada masalah gugatan tentang ijazah Jokowi, terus kemudian gugatan kepada KPU dan juga gugatan kepada Kemendikdasmen ini. Padahal gugatan-gugatan yang lain itu banyak sekali yang dengan nilai-nilai yang besar. Maksudnya eh, ada materi lah di balik itu ya untuk pengungkapan itu begitu. Eh, Soal misalnya orang menggugat gitu soal transparansi tender, orang menggugat Hmm. soal berbagai macam lah di Hmm. situ. Itu menarik sekali memang. Ini pekerjaan yang sebetulnya untuk majelis hakim ini berisiko tinggi ya. Walaupun ini bukan disebutnya ini bukan hakim begitu ya. Ini adalah soal keterbukaan informasi publik, tapi keterbukaan informasi publik itu adalah menjadi hal yang utama pada berbagai macam persoalan. Coba kita melihat, ini sidangnya berlangsung pada hari Rabu kemarin ya, dan kemudian KIP ini eh, memutuskan agar surat penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sebagai informasi terbuka. Yang dalam hal ini setelah ini nanti inkrah ya menunggu 14 hari, kalau seandainya keduanya itu tidak naik begitu tidak naik banding ya tentu saja kalau Bonatua menyatakan sudah menerima putusan ini begitu sementara dari pihak Kemendikdasmen akan berunding terlebih dahulu mereka menyatakan demikian. Nah, majelis KIP kemarin itu diketuai oleh Syawaludin ya. Ini nama ketua majelisnya yang sebelumnya kan Ibu Rospita Vici Paulin itu ya yang kemudian namanya menjadi bahan perbincangan karena selalu memimpin persidangan itu dengan sangat tegas gitu dan dengan berakal sehat. Begitu juga dengan Pak Syawaludin ini. Nah, sebelum ini menjadi apa ya? Menjadi kemenangan seperti dari
kelompok aktivis begitu dan juga para tokoh. Kalau Bonatua ini adalah pengamat kebijakan publik. Nah, kemenangan bagi mereka karena sebelumnya KIP di bawah Ketua Majelis Rospita Vici Paulin itu juga memenangkan gugatan Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, di mana di situ ada akademisi, di situ ada aktivis apa dan jurnalis apa dan sebagainya begitu ya. Dan kemudian juga memenangkan dan mengabulkan gugatan Bon Jovi itu dan memerintahkan UGM sebagai tergugat untuk membuka dokumen akademik Jokowi yang sekitar ada 20 dokumen itu agar dibuka kepada publik. Jadi ini betul-betul keluarga Solo dalam hal ini kalau kita melihat dalam persidangan di Komisi Informasi Publik ini boncos-boncosan abis. Nah, coba kita melihat apa saja gitu ya Mas Irsu, apa saja yang harus dibuka kepada publik. Coba kita lihat amar putusannya yang dibacakan oleh Majelis Komisi Informasi Publik ini. Yes. Amar putusan memutuskan 6.1 menerima pemohon untuk seluruhnya. 6.2 membatalkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 29383-HM.00.00/2025 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar tanggal 12 Desember 2025. 6.3 menyatakan informasi berupa salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Jidnai 2006 atas nama Gibran Raka Buming Raka merupakan informasi terbuka. 6.4 menyatakan informasi salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai informasi terbuka, yaitu dalam bentuk checklist kelengkapan yang diunggah oleh Gibran Raka Buming Raka dalam mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah. 6.5 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 6.3 dan paragraf 6.4 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrahpan gewits. Ya, ya seperti itu teman-teman. Jadi sangat komplit ya yang diinginkan untuk dibuka. Tidak hanya surat keterangannya yang sudah selama ini beredar dengan sangat luas, bukan surat penyetaraan loh ya, tapi surat keterangan yang digunakan oleh Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Dan juga surat keterangan itulah yang dibuat pada tahun 2019 kalau tidak salah itu digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo pada saat itu. Begitu. Nah, di situ seperti yang kita dengarkan tadi, jadi tidak hanya surat keterangannya itu saja, tapi juga lampiran-lampiran sehingga yang digunakan sehingga surat keterangan itu keluar. Yang kita bisa bayangkan berbagai lampiran itu, misalnya dari UTS Insert begitu pada saat itu, begitu ya, bukan kemudian UTS College sekarang sudah berubah namanya. Apa saja di situ, kemudian hasil penelitian gitu kurang lebih ya, penyebutan yang jelasnya saya juga kurang jelas karena setiap pengajuan secara elektronik untuk surat penyetaraan itu kemudian didiskusikan oleh sebuah tim di mana tim itu memintakan daftar apa saja begitu yang harus diisi oleh Gibran, apa saja yang sudah dicentrang di situ karena persyaratannya banyak dan kemudian didiskusikan dan apakah itu semua sudah lengkap atau tidak dan sebagainya. Nah, apa kemudian sebagai hasilnya, sebagai resultnya untuk diberikan kepada si pemohon. Nah, itu semua juga harus dibuka prosesnya itu dan persyaratan lembaran-lembaran persyaratan itu. Ya, ya ini memang sangat serius ya karena dampaknya terutama ya yang kita selalu kan ini sebenarnya tanpa melakukan penelitian terlampau jauh pun kita semua orang tak paham bahwa ya itu bukan setara dengan SMA gitu ya karena apa? Karena
kan persyaratan untuk menjadi eh, pejabat publik itu SMA ya, terutama presiden dan wakil presiden itu SMA ya Mbak Agi ya. Jadi walaupun kan sempat ada aturan dari KPU yang menyatakan bahwa kalau sudah punya ijazah perguruan tinggi dari luar negeri itu nggak perlu lagi dipersoalkan ijazah SMA-nya kan pada waktu itu. Tapi nggak bisa karena aturan untuk maju menjadi seorang calon wakil presiden itu ijazah SMA-nya yang diperlukan. Dan kalau Betul. kita saya sendiri beberapa kali wawancara juga dengan orang yang pernah mengantarkan Gibran di Sydney ketika dia berkunjung lagi ke sana bersama anak dan istrinya, yang mengakui bahwa dia sendiri juga tidak lama ada Ya. di situ, dia cuma berapa bulan, dari 9 bulan katanya dia 6 bulan. Dan saya juga wawancara dengan beberapa orang yang pernah ikut di UTS insert itu kan ada dua sebenarnya Ya. di situ itu ya. Satu adalah semacam bimbel untuk IELTS gitu ya, itu kalau Betul. atau TOEFL ya gitu sama aja. Jadi untuk masuk UTS itu kan banyak mahasiswa asing kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas lah gitu. Jadi dia harus ikut itu supaya bisa ikut Kursus, pelajaran ya. ya, ikut pelajaran di mana di UTS nanti. Yang kedua dia PET ya, jadi bisa itu jalur situ bisa masuk ke situ. Jadi kalau dia udah sekolah di situ 1 tahun, dia nanti bisa diakui langsung bisa ke tingkat 2 gitu, yang namanya yang Betul. dijadikan namanya kemudian jadi UTS College kan gitu. Tapi dua-duanya ini memang bukan pendidikan SMA gitu loh. Yang satu itu adalah Bukan. semacam matrikulasi, katakanlah begitu ya, satunya Mbak Agi yang 1 tahun itu. Ya. Yang satunya lagi itu adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, bimbel lah gitu. Dan yang berikutnya lagi di Australia nggak dikenal istilah grade 12 itu, 12. yang dikenal Iya. year 12. Jadi SMA sekolah kelas 3 SMA itu year 12 disebutnya. Jadi dari situ aja sebenarnya udah kita bisa membayangkan apa yang terjadi nih nantinya dengan ijazahnya Gibran. Makanya saya bilang ini serius banget loh, apa yang Serius dibongkar oleh banget, KIP betul. ya. Iya ya, lagi-lagi kami menghubungi narasumber kami di Dikdasmen begitu ya, yang tidak bersedia disebutkan namanya. Iya, memang dia pun menilai seperti ini, Mas Hersu. Jadi apa yang terjadi sih pada saat itu tahun 2019 itu, di mana Jokowi masih menjadi presiden dan ini adalah anak presiden, begitu kan ceritanya, Mas Hersu. Dan kemudian narasumber itu menceritakan bahwa sebelumnya itu pernah terjadi ya. Kalau yang penilaian dia ya untuk soal Gibran ini misalnya, ini ceritanya Dikbud tidak mau mengeluarkan surat penyetaraan, hanya melakukan penilaian terhadap sertifikat yang diperoleh Gibran di UTS dari daftar nilai sertifikat. Saya pernah lihat ada pelajaran dasar-dasar akuntansi di sertifikat itu, sehingga Dikbud hanya memberi keterangan kurikulum yang diikutinya itu hanya selevel SMK. Jadi hanya berupa keterangan saja karena Keterangan bukan putusan ya. Padahal biasanya kalau harusnya putusan kan harusnya ya. harusnya berupa surat keputusan yang dimana di situ surat ada keputusan. klausul-klausulnya, syarat-syaratnya, terus kemudian menimbang pertimbangannya apa saja, kemudian memutuskan bahwa dia yang bersangkutan ini berhak memperoleh surat keterangan, surat keputusan berupa surat penyetaraan ijazahnya yang ada di luar negeri itu, yang didapat di luar negeri itu setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Nah, ini semua katanya data digitalnya ada semua di Dapodik. Dari sejak zaman dulu pun itu sudah ada anak-anak Indonesia yang bersekolah di luar negeri. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Nah, menurut narasumber, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 sudah memberikan landasan sistem pendidikan luar negeri yang dapat diakui di Indonesia. Dia menceritakan ini pernah terjadi pada salah seorang anak dosen gitu ya, seorang dosen yang dimana dia SD, SMP, SMA-nya di Australia, tidak bisa kuliah di Indonesia karena ijazah SMA-nya tidak diakui di Indonesia. Ini terjadi loh, padahal SD, SMP, SMA. Dikbud tidak mau mengeluarkan surat penyetaraan pendidikan SMA yang ditempuhnya, dan dia harus mengulang lagi SMA di Indonesia. Tapi ini anak presiden beda, katanya begitu. Jadi kesetaraan SD, SMP, dan SMA ada sejak diperlakukannya pembelajaran kejar paket ABC, dimulai sejak tahun 90-an, yang penegasan kesetaraannya diakui dan dengan surat edaran Mendiknas tahun 2006 dan Permendiknas nomor 14 tahun 2007 untuk keperluan melanjutkan pendidikan atau bekerja di Indonesia, WNI dapat mengambil program kesetaraan ijazah sesuai jenjang. Jadi seharusnya memang mengikuti kejar paket C untuk SMA, Mas Hersu. Kalau seandainya Gibran itu SMP-nya memang sudah ada ijazah dari Indonesia.
Lain lagi kalau SMP-nya juga dari luar negeri, maka ada kejar paket B, begitu ya. Nah, kemudian dikatakan juga standarisasi penyetaraan ijazah SMA luar negeri seperti untuk perguruan tinggi luar negeri ini baru online yang alur penyusunan programnya berdasarkan Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2017 dan dilakukan secara online sejak 2018. Gibran mengikutinya pada tahun 2019 pada saat Menteri Pendidikannya masih Muhadjir Effendi. Nah, penyetaraan ijazah secara manual sudah terjadi sejak tahun 1954, jadi bukan sesuatu hal yang baru, yaitu untuk mahasiswa lulusan Belanda atau lulusan sekolah Belanda yang ada di Indonesia dan sebagainya, itu ada ijazah penyetaraan seperti itu. Maka benar, caleg yang menyertakan ijazah paket C-nya sebagai syarat pencalonan, itu yang terjadi di Jawa Timur ketika itu ya. Yang Silakan PSI ya, baca. kader PSI ya. Dari PSI, betul, kader PSI yang dia sekolah di Amerika dan kemudian ditolak, begitu ya. Dia harus mengikuti kejar paket C itu untuk mendapatkan ijazah penyetaraan. Jadi konsep penyetaraan itu adalah untuk standar mutu, supaya Indonesia memang memiliki lulusan SMA yang bermutu, yang sesuai dengan yang kita inginkan, ada standarisasi sebagai negara yang berdaulat dalam pendidikan. Ini lulusan SMA yang bermutu atau wapres yang bermutu, Mbak? Lulusan SMA yang bermutu secara keseluruhan untuk seluruh siswa dari Indonesia yang Supaya kemudian kalau ya jadi kita wapres, berharap jadi wapres jadi bermutu gitu ya maksudnya ya. yang bermutu dan Iya. tidak menyalahi aturan dan Iya, tidak iya. dibedakan gitu ya. Dan ini tidak berdasarkan aturan di luar negeri karena kita negara yang berdaulat secara pendidikan. Ya. Ini masih coba kita telusuri lagi nih ya, apa Ya. yang persyaratan seharusnya di ini Gibran, Mas Hersu. Nah, pertanyaannya, Gibran pakai ijazah SMA apa untuk mendaftarkan diri untuk mencalonkan sebagai Wapres RI. Nah, ijazah UTS Insert atau Orchid Park Secondary School plus surat pengakuan kesetaraan oleh Dirjen Dikdasmen. Apakah itu yang digunakan? Karena kalau pakai UTS Insert, apakah UTS Insert menyelenggarakan pendidikan grade 12 atau year 12 itu tadi seperti dikatakan oleh Mas Hersu? Kan tidak, UTS tidak menyelenggarakan itu. Nah, sementara untuk primary school itu di luar negeri di Australia itu biasanya sampai kelas 6 atau 7. Kemudian secondary school itu kelas 7 sampai dengan 10 dan senior secondary school itu kelas 11 dan 12. Nah, Dikbud akan mengakui ijazah Gibran kalau dikeluarkan oleh lembaga senior secondary school di Australia. Sementara UTS Insert yang dia ikuti itu bukan setara dengan itu. Bahkan pada acara rakyat bersuara yang ada di iNews ketika itu, saya melihat bagaimana Andi Aswan itu menyertakan semacam poster, Mas Hersu. Dan di situ ditulisnya course fee. Course fee itu artinya adalah biaya kursus. Bukan course fee ya, course jadi biaya. Jadi di sana itu yang berlaku biaya kursus ya, artinya ya, memang dia hanya kursus itu mengikuti memang. kursus. Iya. Betul. Nah, ini pendapat dari narasumber kita bahwa tim verifikator diduga itu mencari-cari sendiri bahan untuk diverifikasi meskipun beda tahun. Verifikasinya terjadi 2019, Gibran sekolahnya kita tahu sampai dengan tahun itu tadi tahun 2005 sampai 2007 ya. 2010 lah. Iya, betul. Dan kemudian mencari sendiri untuk diverifikasi meskipun beda tahun, yaitu tahun 2019, bukan tahun saat yang bersangkutan kursus. Yang ada hanya kursus bahasa sebagai pathway atau jalur masuk ke UTS, University of Technology Sydney. Ya, jadi senemunya saja dapatnya ini ya sudah dapatnya yaitu akuntansi, makanya disebutkan di situ karena memang antara SMK dengan peminatan akuntansi ya. Akuntansi. Padahal di sana itu ya hanya itu saja selain bahasa ditambahi dasar-dasar kursus akuntansi. Jadi opini yang bersangkutan, opini narasumber kita dari fakta dokumen panduan itu sangat jelas pada saat yang bersangkutan di UTS Insert masih entitas tersendiri. Yang ada hanya language course pathway to UTS. Jadi hanya sekolah untuk jalur masuk ke UTS, tidak ada kurikulum ini. Jadi setelah jadi satu entitas dengan UTS, maka tahun keluarnya surat keterangan itu masih UTS Insert. Sekarang biasa disebut sebagai UTS College. Jadi UTS Insert itu kan kemudian tidak ada ya Mas Hersu ketika Roy Suryo datang ke sana. Ini sedikit lagi saja ini Mas Hersu. Coba kita lihat apa saja sih struktur kurikulum paket C. Ini penting sekali.
apakah Gibran dengan mendapatkan surat keterangan yang kemudian dijadikan sebagai surat, dianggap sebagai surat kesetaraan atau penyetaraan itu tadi, Hmm. sesuai dengan kemampuannya dia. Hmm. Kalau seandainya dia mengikuti paket C. Struktur kurikulum paket C yaitu satu, mata pelajaran kelompok umum yang harus ada, yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah Indonesia. Kemudian yang dua, kelompok peminatan dan kelompok keterampilan. Nah, nilai minimal ketuntasan untuk lulus dari paket C di Indonesia yaitu adalah pendidikan agama itu 65 nilainya minimal, pendidikan kewarganegaraan 60, bahasa Indonesia 64, matematika 60, sejarah Indonesia 60, bahasa Inggris 65, geografi, sosiologi, ekonomi dan sebagainya ya sampai ke bawah. Nah, kasus Gibran, ijazah SMA-nya nggak ada nilai-nilai ini, Hmm. hanya sertifikat UTS Insert, maka lampiran tidak ada lampiran nilai rapor 3 tahun. Seharusnya ada lampiran nilai raport itu 3 tahun. Kalau seandainya misalnya yang di luar negeri sekolah di sekolah Indonesia. Nah, itu sama kurikulumnya dengan di sini, nah malah ditambahi lagi gitu. Nah, lulusan luar negeri tidak memperoleh pelajaran PPKN, bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia tentu saja. Nah, sebagai pelajaran wajib utama di Indonesia, makanya harus ikut paket C itu tadi, kejar paket C. Nah, langkah-langkah penyetaraan ijazah ini, Mas Irsu, dengan mengunjungi situs e-layanan Dikdasmen. Nah, Kemdikbud ini yang dimintakan oleh Majelis KIP tadi, Komisi Informasi Publik, untuk dibuka. Hmm. Apa saja yang dicontrek sama Gibran, yang dilampirkan oleh dirinya apa saja, sudah memenuhi syarat wajib itu tadi atau belum? Hmm. Dan kemudian juga ada selain itu ada transkrip nilai, kemudian struktur kurikulum satuan pendidikan asal di sana, rapot 3 tahun terakhir sesuai jenjang yang ingin disetarakan itu harus terbuka untuk publik semuanya. Dan kemudian proses verifikasinya setelah semua dokumen lengkap, dokumen akan diverifikasi dan dinilai oleh tim verifikator dan Kemendikbudristek itu juga dibuka bagaimana hasil penilaiannya sehingga kemudian diterbitkan surat keterangan itu tadi. Masih banyak nih Mas Ersu. Nah, satu lagi ditegaskan lulus SMA Indonesia harus menyertakan mata pelajaran wajib yaitu satu, pendidikan agama dan budi pekerti, dua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kita lihat ya, sedikit saja lagi. Contoh saja ambil mata pelajaran sejarah yang diajarkan begitu baik di sekolah umum maupun di kejar paket C untuk SMA. Materi utama sejarah Indonesia kelas 1 SMA misalnya, itu ada metode penelitian sejarah, kemudian peradaban awal Nusantara, masa awal pengaruh Hindu-Buddha, masa awal pengaruh Islam. Ini luar biasa loh kurikulum kita di Mas Irsu. Kok Jadi berat lulus banget. SMA itu harus melek sejarah. Nah, coba bab 1 misalnya untuk kelas 11 ya. Yang dulu disebut sebagai kelas 2. Bab 1 itu soal kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Bagaimana proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan bangsa Eropa. Dampak kolonialisme di berbagai bidang, di politik, budaya, ekonomi, pendidikan, itu diajarkan. Apakah Gibran itu juga di Australia? Tentu tidak, sehingga harus kejar paket. Ini Kaisang aja pasti nggak lulus kan, karena dia waktu ditanya soal Orde Baru aja nggak tahu, apalagi dia ngomongin soal kolonial Belanda, dia nggak akan ngerti. Soal Orde Baru tidak tahu, Orde Lama ya apalagi begitu ya, apalagi masa penjajahan apa dan sebagainya. Dia juga misalnya materi kelas 3 nih Mas Hersu, materi yang diajarkan arti penting proklamasi dan pengakuan kemerdekaan Indonesia masa Orde Baru sampai dengan reformasi itu dan peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia itu kan banyak sekali ya. Iya. Itu semua yang harus dikuasai anak Indonesia. Hebat loh anak Indonesia yang lulus SMA itu. Ya, ini panduan Mbak Agi untuk Pak Gibran kalau mau ngambil paket C atau apa maksudnya ini? Kok lengkap banget. Betul. Ini seharusnya ini kan jalur kilat ya, fast track gitu kayaknya Gibran mendapatkan posisi fast track dengan mendapatkan surat keterangan itu dan kita gelap bagaimana cara dia mendapatkan surat keterangan yang kemudian dianggap sebagai surat penyetaraan dan juga pertanyaan apakah surat keterangan itu saja yang selembar yang sangat sederhana itu yang digunakan sebagai pengganti ijazah SMA. Padahal anak Indonesia harus 3 tahun berelang lelah Mas Ersu, apalagi mereka yang ada di pedalaman berdarah-darah itu Mas Ersu untuk mendapatkan ijazah SMA seperti itu begitu. Sementara ini
dengan sangat mudahnya kita sampai sekarang belum tahu apa yang dilakukan Gibran begitu ya, dan juga Pak Jokowi ketika itu apakah ada jalur mudah gitu untuk mendapatkan itu. Nah, ini sampai kemudian netizen pun mengatakan ya, jangan sampai jadi sopir syaratnya lebih berat daripada jadi wapres. Karena seperti kemudian netizen itu menyertakan rekrutmen terbuka Jaklingko, Puskopau misalnya di situ. Kelakuan bener nih, mereka Ya, sampai gitu-gitu iya. ya. Hmm. Persyaratan lengkapnya itu lamaran kerja lengkap, harus ada lamaran. Hmm. Kemudian SKCK aktif, surat keterangan sehat, SIM umum hidup, pendidikan minimal SMK atau sederajat begitu ya, surat paklaring jika pernah bekerja, sertifikat BNSP pengemudi apa dan sebagainya, Ya, surat keterangan bebas narkoba dari BNN dan rumah sakit apa dan sebagainya. Ini bisa jadi seperti kata netizen lebih susah untuk melamar menjadi sopir transportasi umum gitu ya kalau melihat begitu beruntung mudahnya. Gibran waktu itu nggak ngelamar jadi supir Jaklingko dan dia benar dia lamarnya langsung wakil presiden kan persyaratannya lebih mudah gitu dan buktinya dia juga Iya, bisa jadi wakil presiden sekarang gitu. iya. Kalau Oke. melamar itu bisa jadi juga jadi nggak diterima ya Mas Hersu ya. Iya, kalau dia ngelamar Jaklingko bisa nggak diterima. Persyaratannya nggak Nah, komplit. jadi Iya, menurut iya. saya taktis ini Pak Jokowi waktu itu ya dia menyarankan dah ngelamar jadi wapres saja ngapain ngelamar jadi Jaklingko itu kan gitu pesawatnya ini nggak akan terpenuhi di situ gitu. Iya, 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 Oke, betul, betul sekali. Oke. oke. Yang lain ada selain Gibran? Ya, ini kalau kita melihat Mas Hersu, konsolidasi untuk Gibran 2029 ini memang luar biasa dan masih Hmm, terus berlangsung hmm, dan berbiaya tinggi kalau kita yes. melihatnya. Hmm, Ya, karena baru saja itu menghadap Pak Jokowi itu Laskar Gibran, ah, yang dimana dilukiskan oleh ketua umumnya Laskar Gibran ini bernama Leonardo. Dia mengatakan ini adalah tentaranya Gibran yang Wush, sebelum, serem. Hmm, iya, jangan sampai ikut dikirim ke Gaza ya. iya, Dan iya, iya. Hmm, Dan kemudian diceritakan bahwa sebelumnya setelah melakukan semacam serangan udara, yaitu hmm, lewat digital, hmm, wah ketahuan nih, ngaku hmm, nih. Jadi hmm. selama ini melakukan serangan Loh, udara lewat ya kalau nggak aplikasi. ngaku nanti nggak cair kan itu kan BB nih apa barang bukti kan Iya, gitu. harus ada barang Nubuk, buktinya begitu nubuk, ya. nubuk, nubuk ya. Ya. Iya, dan sekarang ini memperkuat untuk serangan daratnya, yaitu mereka akan mengadakan Hmm. Kopi Darat Nasional di Solo. Ih, Jadi mereka sejauh ini mereka lebih cepat dari pasukan Amerika ya. Pasukan Amerika aja belum memutuskan. Trump aja nggak belum berani tuh memikirkan melakukan serangan invasi darat. darat. Nah, iya ke Iran karena logistiknya gede kan kalau serangan darat itu kan lagi ya. Sangat, biayanya sangat besar. Makanya Hmm, kita juga mengatakan ini akan mengadakan Kopi Darat Nasional. Wih, biayanya besar sekali ya. iya. Katanya sudah ada Laskar Gibran ini Hmm, sudah ada di 34 provinsi dan kemudian mereka akan mengadakan konsolidasi di daerahnya sendiri dan juga ya. konsolidasi nasional. Kopi Darat artinya datang secara fisik ya. Yes. Dan dikatakan juga bahwa mereka belum lama ini sudah diundang ke istana. Ke istana mana lagi? Pastinya bukan istananya Prabowo, tapi istana Wapres atau istana Gibran. Dan Hmm. setelah dari istana, maka kemudian sowan ke Pak Jokowi di Solo. Ini luar Ah, biasa. jadi Biaya tinggi. grade-nya Istana Wakil Presiden itu lebih rendah dari Istana di Sumber. Kira-kira gitu kan kalau dari sisi tadi itu ya. Iya, Ah, betul. oke. Pengendalinya tentu saja lah Yes, yes. yang ada di Solo lah, Mas Herso. Ya. Oke. Oke, Mbak Agi, kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya ya. Tetap Oke. semangat. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap berpuasa dan menjalani ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Tetap wabarakatuh. akal sehat. Ya, akal sehat.